Assalamualaikum anak-anak. Salam Ibu. Waalaikumsalam. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Ayo tolonglah. Adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya selesai. Ya, Ibu absen. Anak-anak Ibu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran ini tujuannya atau IPK-nya yang akan kita capai yaitu menjelaskan pengertian tenaga kerja. Di akhirnya nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi materi kita hari ini itu masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu pertumbuhan dan pembangunan. Ada materi Ibu dari PowerPoint. Nah, sekarang Ibu ada gambar 4 dan seragam. Mereka mempunyai profesi sepertinya Bu. Ya. Terus kemudian yang keempat sedang mengerjakan sesuatu di sebuah kantor. Itu Bu. Ya. Manfaat dari kita mempelajari materi ini, yang pertama kita bisa mempersiapkan yang akan datang setelah kita tamat dari sini. Kita mau jadi seperti gambar nomor Ibu bagikan kelompok, kerjakan ada tugas Ibu yang Ibu kasih di kelompok nanti, diskusikan, kemudian presentasi secara lisan saja. Ya. Mulai dari yang pertama itu materi undang-undangnya nomor 13 tahun 2003. Tenaga kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian tenaga kerja sendiri itu adalah penduduk yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Di sini dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bisa nampak ya anak-anak? Bu. Nah, bisa ini Bu. artinya tenaga kerja itu orang yang mempunyai kerja. Kesempatan kerja itu lowongan pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan sebuah pekerjaan seperti usaha baru. Pekerja itu orang itu sendiri yang bekerja atau menerima upah. Dilanjutkan lagi, kemudian ada Ibu kasih bagan ya, bagan penduduk dan pembagian tenaga kerja menurut keahlian yang pertama itu, yang kedua menurut sifatnya, menurut hubungan dengan produksi, menurut jenis pekerjaan, dan menurut fungsi dalam perusahaan. Jenis pembagian tenaga kerja tadi menurut kemampuan itu ada terdidik, terlatih, dan tidak terdidik serta tidak terlatih. Ini ada yang terdidik dokter dan guru contohnya, terlatih itu montir dan chef, artinya orang yang memerlukan pelatihan khusus atau keahlian, keterampilan. Ya, kalau yang tidak terdidik kita bisa bekerja apa saja. Tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan. Yang penting asal jadi gitu. Mungut sampah, tukang sapu. Kemudian yang menurut sifat itu ada rohani dan ada jasmani. Kalau rohani itu lebih kepada otak, pikiran, keterampilan. Kalau jasmani itu mengandalkan tenaga atau otot. Kemudian dilanjutkan dengan menurut hubungan dengan produk, ada yang terjun langsung di bagian produksi, ada yang tidak. Kalau yang tidak di sini adalah desain misalnya, mendesain produk ya. Kemudian ada jenis pekerjaan, ada lapangan, pabrik, dan kantor. Kalau lapangan artinya tenaga kerja itu turun ke lapangan. Kalau pabrik itu bekerja di pabrik, kalau kantor itu misalnya stok yang ada di kantor. Kemudian dilanjutkan dengan menurut fungsi dalam perusahaan. Jadi fungsi dalam perusahaan ada produksi, pemasaran, dan bagian umum atau ADM seperti sekretaris. Ya. Kemudian ini di akhir pertemuan kita, Ibu berikan tugas kelompok. Ini Ibu bagi kelompoknya ya. Ya. Kita presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
Ini ada LKP. Bagian tenaga kerja. Ya, Umur 18 sampai dengan 64 ya, Bu. ya. Itu berdasarkan bagan berarti contohnya yang diminta ya, Bu. Nah, Contohnya seperti tadi ada lulusan anak sekolah ya, Bu, seperti menjadi guru. Itu ya. bukan, Bu? Iya, Ya, jadi menjadi guru, jadi apa namanya, sekretaris, itu manajer, dan lain-lain, Bu. usianya 84, 64 tahun. Tampak ya. Mungkin kalau ya. boleh nambahkan, Ya, Bu. Nurma? Boleh nambahkan, Bu. Boleh. Ya, kalau bukan angkatan kerja itu berarti dia memang tidak mencari pekerjaan, Bu. Terus kalau yang angkatan kerja itu orang yang memang mencari kerja ataupun orang yang sedang bekerja. Iya. Betul, Bu. Betul. Jadi di sini kan sudah Ibu jelaskan di bagan ini. Yang bukan angkatan kerja usianya sama, iya, Bu, ya. tapi anak sekolah. Nah itu, jadi kalau Ibu menjelaskan di depan, kamu harus serius. Makanya Ibu bilang dari awal, ayo sekarang mulai lagi. Kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang yes, yes, yes. Semangat! Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Yes. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih semangat. Masih, Bu. Jadi ini jam pelajaran kita sudah hampir habis, tinggal 15 menit lagi. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Masalah ketenaga kerjaan. Mungkin bisa dikit, Bu. Ya. Itu terbagi atas 2, Bu. Boleh coba, Bu. Ada yang tenaga kerja. Ya. Ada yang bukan Tenaga kerja, Bu. Ya. Tenaga Penduduk kerja. itu ada 2. Ya. Ada yang tenaga kerja. Ya. Ada yang bukan tenaga kerja. Yang bukan, Bu. Ya. Kalau yang bukan itu artinya walaupun usianya usia tenaga kerja, tapi tidak melakukan pekerjaan seperti ibu rumah tangga. Tidak mencari pekerjaan, Bu. Iya. Tidak mau. Lansia. Ya. Ayo Partini, tadi ada yang mau menyimpulkan. Tenaga kerja itu, Bu, orang yang usia antara 18 sampai 64 tahun. Sedangkan bukan tenaga kerja, berarti orang yang usianya di bawah dari 18 tahun, Bu. Iya, atau di atas 64. Iya, atau di atas 64. Iya, 65 ya, 65 ke atas. Ya. Oke. Ya, 65, Bu. Jadi kelompok 1 tadi sudah memberikan presentasi hasil dari diskusinya. Bagus ya, apalagi si Laili sangat bagus mewakili kelompoknya. Semangat terus anak-anak. Kita harus semangat supaya bisa menjadi salah satu yang bisa ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah kita masing-masing. Menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Makanya kita harus belajar. Dah, sekarang sudah di akhir pelajaran, kita tutup dulu dengan doa. Ayo ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum kita menutup pelajaran. Tapi sebelumnya Ibu beri tugas ya. Untuk tugas di rumah, ya. Untuk tugas di rumah, silakan identifikasi 2 masalah secara individu. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi di ketenaga kerjaan? Contoh, Ibu kasih contoh tugasnya. Tenaga kerja di Dusun Tanah Priuk itu jumlahnya 100 orang. Sedangkan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan itu cuma 50. Apa yang terjadi? Berarti tenaga kerjanya 100, kesempatan kerjanya 50. Apa yang terjadi? Pengangguran, Bu. Pengangguran. Artinya kesempatan kerjanya, Bu. Iya, pengangguran. Artinya kesempatan kerjanya terbatas. Oke. Jadi terbatas. Untuk tugas di rumah silahkan cari 2
permasalahan ketenagakerjaan. Boleh kalian tanyakan, kalian amati di lingkungan sekitar Anda. Ayo Ibu Laili, tutup dulu dengan doa untuk pertemuan kita hari ini. Ya, Bu Mudah-mudahan Ratna. apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya anak-anak. Assalamualaikum. Ibu keluar dulu. Jangan keluar dulu sambil ganti jam. Ya Bu. Ya Bu. Baik Bu. Sudah Pak. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan ke Bu Nunu untuk memberikan saran. Monggo silakan Bu Nunu. Terima kasih Pak Budi. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Bu Ratna sangat menarik, gitu. Apa yang disampaikan ke anak bisa sampai, anak bisa paham karena Bu Ratna sudah menyampaikannya beberapa kali, jadi mengulangnya, nggak cukup sekali. Kemudian dari awal sampai akhir itu runtut yang beliau lakukan. Jadi ada pendahuluan, kemudian menyapa anak, kemudian pemberian materinya juga untuk PowerPoint-nya menarik. Saya sendiri yang melihat itu juga jadi ingin tahu gitu. Kemudian di akhir juga sudah diberikan kesimpulan yang diminta tidak hanya dari Bu Ratna tapi juga disampaikan oleh siswa gitu. Jadi timbal balik antara Bu Ratna sebagai guru dan siswanya itu ada, terlihat sekali gitu. Itu Pak, menurut saya. Ya, terima kasih Bu Nunu. Sama-sama. Terima kasih Bu Nunu. Tidak ada saran perbaikan atau untuk memperbaiki, untuk meningkatkan dari apa yang sudah dimasukkan dari Bu Dina. Monggo Bu Dina. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Saya keseluruhan ini memang untuk langkah-langkah pembelajaran. Menurut saya kita kan sudah mengajar ya Bu ya. Jadi saya yakin semuanya juga sudah bagus untuk langkah-langkah pembelajaran. Saya hanya memberikan saran sedikit saja untuk Bu Ratna, karena yang diambil adalah PBL, ya, yang diambil PBL itu alangkah baiknya tugas untuk siswa lebih mengarah ke problem atau masalah yang terjadi di kehidupan nyata ya Bu ya. Kalau ini Ibu kan hanya meminta siswa untuk menjelaskan gambar misalnya seperti itu, kemudian yang satunya memberi contoh-contoh. Nanti kalau seperti itu bisa mengarahnya bukan ke PBL. Jadi mungkin alangkah baiknya soal yang diberikan ketika selesai memberikan orientasi ke siswa atau mengorganisasi siswa itu dengan masalah, misalnya malah masalah yang Ibu yang terakhir tadi disebutkan, misalnya di Indonesia ada apa ya ini, kemudian bisa kamu simpulkan di daerah ini terjadi apa kan gitu, terus kemudian siswa itu diminta untuk menyambungkan atau menghubungkan antara keadaan di suatu wilayah dengan materi yang Ibu sampaikan. Misalnya kayak tadi, misalnya ada penduduk 100 orang tadi Ibu yang memberi contoh, justru malah seperti itu yang dimasukkan ke tugas siswa. Jadi di situ kan siswa namanya problem base ya Bu ya. Jadi kan oh ini begini, baru kemudian mereka bisa menyimpulkan. Kalau saya kok mengarahnya ke seperti itu Bu, karena istilahnya problem base ya, bukan yang ini yang apa namanya, saya agak lupa yang satunya itu ya, yang hanya identifikasi kan, sisanya kan hanya identifikasi ya kalau seperti itu. Gimana Bu Ratna?
sebenarnya Bu, Ya. dari awal kita kegiatan saya memang tidak mengangkat PBL Bu. Saya Oh. discovery. Ya, Discovery discovery. learning. Oh, oke. Ya, kalau Ya. discovery ya memang seperti itu. Ya, ini Ya, kalau discovery. oke Bu, kalau sudah discovery ya memang iya. Soal yang Ya, diberikan anak-anak seperti itu. Ya, ini. Metodenya SPAT Bu. Jadi anak yang mampu bergabung dengan anak kurang mampu dan tidak mampu, saling berkolaborasi. Gitu. Oke, ya. Tampil materi yang murah gitu. Oh, begitu. Ya. Jadi